Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 25 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan dalam keluarga kami masing-masing, agar kami berubah dan menjadi keluarga yang bersiap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamentu. Silakan Saudara Diki. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 25 September 2020. Kebaktian keluarga. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di setiap keluarga harus ada waktu yang tetap untuk ibadah pagi dan malam. Betapa tepat bagi para orang tua untuk mengumpulkan anak-anak mereka bersama mereka sebelum waktu puasa dihentikan. Untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi untuk perlindungannya di malam hari, dan untuk meminta bantuan dan bimbingannya serta pengawasannya pada siang hari. Betapa cocoknya juga ketika malam tiba bagi orang tua dan anak-anak untuk berkumpul sekali lagi di hadapannya dan berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat hari yang telah berlalu. Sang ayah atau dalam ketidakhadirannya, sang ibu harus melakukan ibadah, memilih sebagian dari kitab suci yang menarik dan mudah dimengerti. Renungan ini harus singkat. Ketika sebuah bab panjang dibaca dan doa panjang yang ditawarkan, renungan ini dibuat melelahkan, dan pada saat renungan ditutup rasa lega dirasakan. Tuhan tidak dihormati ketika jam ibadah dibuat membosankan dan menjengkelkan. Ketika itu begitu menjemukan sehingga kurang menarik bahwa anak-anak merasa takut. Para ayah dan ibu, jadikanlah jam ibadah sangat menarik. Tidak ada alasan mengapa jam ini bukannya menjadi jam yang paling nyaman dan menyenangkan dalam hari itu. Dengan memberikan sedikit pemikiran untuk persiapan, maka itu akan memungkinkan Anda untuk membuatnya penuh minat dan manfaat. Dari waktu ke waktu, biarlah acara renungan ini bervariasi. Pertanyaan-pertanyaan dapat ditanyakan pada bagian Alkitab yang dibacakan, dan beberapa pernyataan yang sungguh-sungguh dan tepat waktu dapat dibuat. Lagu pujian dapat dinyanyikan. Doa yang dipanjatkan harus singkat dan terarah. Sederhananya, kata-kata yang tulus yang diberikan orang yang memimpin dalam doa memuji Tuhan untuk kebaikannya dan meminta pertolongannya. Sewaktu keadaan memungkinkan, biarkan anak-anak bergabung dalam pembacaan dan doa. Setiap pagi sucikanlah diri Anda dan anak-anak Anda kepada Tuhan untuk hari itu. Jangan dihitung untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ini bukan milikmu. Satu hari yang singkat diberikan kepada Anda, seakan itu adalah yang terakhir di bumi. Gunakanlah selama jam-jamnya untuk Sang Guru. Letakkan semua rencana Anda di hadapan Allah untuk dilaksanakan atau diserahkan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeliharanya, terima rencana-rencananya, bukan rencana Anda sendiri. Meskipun penerimanya membutuhkan pengabaian proyek-proyek yang berharga. Dengan demikian, kehidupan akan dicetak lebih kepada teladan ilahi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kebaktian keluarga tidak dapat diabaikan. Sebab Signs of the Times Desember 17 tahun 1885 paragraf 7 berkata,
Waktu-waktu perbaktian ini memberikan pengaruh yang memurnikan dan mengangkat kepada semua yang berpartisipasi di dalamnya. Pikiran benar dan keinginan baru dan lebih baik akan dibangunkan di hati orang yang paling ceroboh. Jam doa membawa kedamaian dan kelegaan, bersyukur kepada roh yang lelah. Karena suasana rumah orang Kristen adalah kedamaian dan ketenangan. Penting sekali kebaktian keluarga ini. Waktu-waktu perbaktian ini memberikan pengaruh yang memurnikan dan mengangkat. Dan meski singkat, tetapi jangan terburu-buru. Tunjukkan bahwa jam berdoa adalah jam paling kudus, paling berharga, dan paling menyenangkan sepanjang hari. Maka ini akan membawa pengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Itu sebabnya dalam Christian Education halaman 221 paragraf 2, Nyonya White lanjutkan. Jika pernah ada waktu saat setiap rumah harus menjadi rumah doa, sekaranglah waktunya. Kenapa? Karena Nyonya White jelaskan bahwa ketidaksetiaan dan keraguan-raguan di mana-mana, kejahatan berlimpah, korupsi mengalir, dan pemberontakan melawan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Diperbudak oleh dosa, kekuatan moral berada di bawah penindasan setan. Jiwa dijadikan permainan dari pencobaannya, dan kecuali lengan yang kuat diulurkan untuk menyelamatkannya, yaitu lengan Kristus oleh iman, manusia akan ikut kemana si jahat memimpin jalan. Dalam perbaktian keluarga, kita belajar bergantung pada lengan kuat juru selamat kita. Tetapi, Child Guidance halaman 517 paragraf 3 juga menyatakan, namun, dalam masa bahaya yang menakutkan ini, beberapa yang mengaku sebagai orang Kristen tidak memiliki perbaktian keluarga. Mereka tidak menghormati Allah di rumah. Mereka tidak mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi dan takut kepadanya. Bagaimana dengan keluarga kita? Kita dalam masa bahaya dan menakutkan. Kita dalam masa penghakiman pemeriksaan. Yesus berada di bilik Maha Suci. Saat inilah kita datang kepada Dia sebagai sebuah keluarga berserah penuh kepadanya, agar bila Dia selesai dan keluar dari bilik Maha Suci, kita dan keluarga kita didapati benar dan terima keselamatan. Karenanya, Pulang ke Rumah halaman 156 paragraf 2 menasihatkan, kebaktian keluarga janganlah diperintah oleh keadaan. Janganlah engkau berdoa sekali-sekali, dan bila mana engkau mempunyai banyak tugas untuk dikerjakan lalu melalaikannya. Dengan berbuat demikian, engkau sedang menuntun anak-anakmu untuk menganggap doa itu tidak begitu penting. Tidak jarang karena capek oleh kesibukan dunia, kita pulang ke rumah dan abaikan kebaktian keluarga. Dan ini menuntun kepada mengabaikan kebaktian jemaat. Mereka yang setia dalam ibadah keluarga pasti setia dalam perbaktian jemaat. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk setia beribadah. Tapi tidak sedikit yang punya banyak alasan untuk tidak ibadah. Yang manakah kita? Ingat, saat ini adalah masa yang bahaya dan menakutkan. Apakah sikap kita? Beberapa nasihat bagi kita untuk kebaktian keluarga. Christian Service halaman 210 paragraf 1. Waktu kebaktian keluarga harus dijadikan waktu paling bahagia dalam sehari. Biarkan pembacaan Alkitab dipilih dengan baik dan sederhana. Biarkan anak-anak ikut bernyanyi, dan biarlah doanya singkat dan langsung kepada intinya. Selanjutnya, Pulang ke Rumah halaman 163 paragraf 4 yang berkata, ayah dan ibu, betapapun mendesaknya urusan Anda, jangan lalai mengumpulkan keluarga Anda di sekitar altar Allah. Para orang tua, jangan abaikan kebaktian keluarga. Masih ada waktu. Mari kita mulai hidupkan nasihat penting ini setiap hari, sebab kita hidup di masa yang bahaya dan menakutkan. Melalui mesbah keluarga, kita berserah penuh kepada Yesus yang adalah sumber perlindungan dan kekuatan kita. Dan yang terakhir, nasihat yang penting bagi masing-masing kita dan keluarga. Bapa Kita Peduli halaman 336 paragraf 5 berkata, dengan demikian, marilah kita tata hati dan rumah tangga kita dengan baik. Perhatikan, yang kita tata pertama-tama adalah hati kita.
karena kebaktian berhubungan dengan kondisi hati kita. Kasih kita kepada Yesus tidak dapat disembunyikan, namun akan nyata dengan sendirinya. Dan kebaktian keluarga adalah wujud kasih kita kepada Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita, dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi keluarga kami. Kami saat ini berada dalam masa yang bahaya dan menakutkan. Masa saat ini juga adalah pemeriksaan, di mana Yesus di bilik Maha Suci. Karenanya tolong kami ya Bapa agar menjadi umat yang setia, berbakti setiap hari, pagi dan petang, dan menjadikan itu waktu yang membahagiakan dalam keluarga. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.